Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri dari kelas TE2B dengan NIM 2002010050 dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Job Safety Analysis atau biasa disingkat dengan JSA. JSA atau Job Safety Analysis adalah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan, dan lingkungan kerja serta peralatan. Dalam sebuah perusahaan itu sendiri, banyak pihak yang dapat terlibat dalam Job Safety Analysis ini, antara lain personil keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, manajer di lokasi dibuatnya JSA, teknisi yang mendesain peralatan, ada juga operator, selanjutnya personil maintenance, dan konsultan K3. Terdapat juga tugas supervisor dalam penerapan JSA, antara lain yang pertama, bertanggung jawab untuk membuat JSA, yang kedua, mendokumentasikan berkas JSA, selanjutnya memberi pelatihan kepada seluruh pekerja sesuai yang tercantum pada JSA, dan juga menegakkan prosedur kerja yang aman dan efisien. Selain dari tugas supervisor dalam penerapan JSA, terdapat juga tugas bagi para pekerja dalam penerapan Job Safety Analysis. Antaranya, pekerja juga didorong untuk terlibat dalam pembuatan dan penerapan JSA karena mereka yang paling mengetahui tentang bahaya serta bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan bahaya yang terdapat di area kerja mereka. Selanjutnya ada tentang penerapan JSA. Hal-hal yang harus dilakukan dalam penerapan Job Safety Analysis antara lain identifikasi bahaya yang berhubungan dengan setiap langkah dari pekerjaan yang berpotensi untuk menyebabkan bahaya serius. Selanjutnya, menentukan bagaimana untuk mengontrol bahaya. Lalu bertemu dengan pelatih OSHA untuk mengembangkan prosedur dan aturan kerja yang spesifik untuk setiap pekerjaan, dan juga membuat perkakas tertulis yang dapat digunakan untuk melatih staf lainnya. Pentingnya penerapan JSA dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, dapat menciptakan lingkungan kerja aman dan menekan angka kecelakaan kerja. Selanjutnya, dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK di tempat kerja. Selanjutnya, ada memastikan prosedur kerja yang dilakukan adalah prosedur kerja aman, dapat menemukan bahaya fisik yang telah ada pada suatu pekerjaan, dan juga dapat menentukan jenis alat perlengkapan pengaman yang tepat. JSA sendiri digunakan untuk meninjau metode kerja dan menemukan bahaya yang antara lain mungkin diabaikan dalam layout pabrik atau bangunan dan dalam desain pemesinan, peralatan, perkakas, stasiun kerja, dan proses. Memberikan perubahan dalam prosedur kerja atau personal. Selanjutnya mungkin dikembangkan setelah produksi dimulai. Pekerjaan yang membutuhkan Job Safety Analysis atau JSA. Manfaat dari menerapkan JSA itu sendiri dapat membantu dalam mengidentifikasi persyaratan alat pelindung diri atau APD yang harus digunakan seperti pelindung pendengaran, mata, tangan, kaki, kepala, tubuh pernafasan, peralatan bantuan manual, handling, dan lain-lain. Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan atau trust antara manajemen dan karyawan. Membantu dalam mengidentifikasi sumber energi bahaya LOTO seperti sumber panas, listrik, hidrolik, pneumatik, energi, kimia, kinetik, mekanikal, sentrifugal, gravitasi, dan lain-lain. Keterlibatan pekerja secara aktif dalam penerapan sistem keselamatan
dan kesehatan kerja. Selanjutnya, pekerjaan apa saja sih yang membutuhkan CSA itu sendiri? Yang pertama, pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja atau PAK. Yang kedua, pekerjaan di mana satu kelalaian kecil yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius. Yang ketiga, pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis. Yang keempat, pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius atau PAK yang mematikan, bahkan untuk pekerjaan yang tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya. Yang kelima, setiap pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan proses dan prosedur kerja. Langkah-langkah dalam membuat CSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama, menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan CSA. Sebelum melaksanakan CSA, diperlukan penentuan aktivitas pekerjaan dengan membuat daftar aktivitas pekerjaan yang dirasa memerlukan penilaian bahaya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat berupa bekerja di ketinggian, pengangkatan, angkut-angkut, mendorong, menarik, dan pekerjaan manual handling lainnya. Dapat juga bekerja dekat dengan peralatan yang dekat dengan sumber energi, penggunaan cranes, alat bantu pengangkatan atau peralatan mesin lainnya. Ada juga bekerja sendiri atau bekerja di area yang terisolasi, serta pekerjaan lainnya yang mengharuskan pekerja naik ke atas maupun di bawah area kerja seperti penggalian. Yang kedua, mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Untuk mencatat langkah kerjanya adalah dengan mengobservasi aktivitas pekerjaan, mencatat informasi untuk mendeskripsikan secara benar langkah yang dilakukan. Dapat juga mengambil gambar atau video di masing-masing langkah pekerjaan. Setelah itu, review langkah-langkah tersebut dengan karyawan dan juga jangan lupa libatkan karyawan dalam seluruh aktivitas analisis. Yang ketiga, ada mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Yang keempat, ada mendeskripsikan cedera atau injuri yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, jenis bahayanya terjepit dan juga terpotong. Untuk potensi cederanya, luka memar, luka tergores, amputasi, fatality. Untuk jenis bahaya bahan kimia, potensi cederanya dapat mengakibatkan terbakar, kebutaan, berbahaya penyakit akut dan juga kronis, ada juga fatality. Untuk jenis bahaya listrik, potensi cederanya dapat tersengat listrik, terbakar, amputasi, kebutaan. Untuk jenis bahaya bising dan getaran, jenis cederanya dapat berupa penurunan syaraf pendengaran. Untuk jenis bahaya mengenai suhu, potensinya heat atau cold stress, terbakar, stroke, fatality, dan juga lain-lain. Kelima, mengidentifikasikan cara untuk mengeliminasi atau mengendalikan bahaya. Setelah bahaya dan risiko teridentifikasi, selanjutnya adalah mengetahui pengendalian apa yang sesuai. Jika terdapat potensi bahaya, langkah awal adalah menentukan pengendalian teknis atau engineering control, administratif, dan membuat prosedur. Penyediaan alat pelindung diri yang tepat dan efektif merupakan pengendalian yang terakhir. Terdapat contoh dari CSA atau Job Safety Analysis. Untuk nama pekerjaannya, membersihkan plastik pada regrinder dan siklon yang berlokasi pada area plastik regrind. Untuk deskripsi pekerjaan, matikan mesin grinder, lockout dan togout. Deskripsi bahayanya tidak ada. Pengendaliannya, ikuti prosedur loto perusahaan. Untuk deskripsi pekerjaan, buka penutup peralatan grinder. Deskripsi bahaya, kontak dengan pisau pemotong debu dari plastik dapat terhirup.
Pengendaliannya gunakan sarung tangan, cut resisten, dan masker debu. Deskripsi pekerjaan: bersihkan seluruh bagian dengan kompreset air dan sikat. Untuk deskripsi bahayanya, kontak dengan kompreset air, pisau pemotong, dan partikel debu plastik. Cara pengendaliannya, gunakan selang pengaman pada kompreset air, pakai sarung tangan cut resisten, dan masker debu. Pekerjaan: tutup kembali penutup mesin grinder. Bahayanya, kontak dengan mesin pemotong. Pengendalian yang dapat dilakukan, memakai sarung tangan cut resisten. Untuk deskripsi pekerjaan: mengambil kembali peralatan loto dari mesin. Deskripsi bahayanya tidak ada. Pengendalian bahayanya, ikuti prosedur loto dari perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.